9 ilmu panas penolak rizki. Jika kamu punya salah satunya, maka buanglah agar kamu kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita mempelajari beberapa ilmu yang hawanya panas. Mantra-mantranya panas, hawanya panas, sehingga tidak cocok untuk rizki yang bersifat harta benda. Jika antum nih ingin menjadi orang yang kaya raya, harta benda melimpah ruah, sehingga bisa untuk bekal ibadah, maka jika antum memiliki salah satu dari 9 jenis ilmu ini, buang agar rizkinya itu mudah, rizkinya melimpah ruah. Yang pertama yaitu ilmu santet atau teluh. Ilmu santet dengan ilmu teluh itu cara kerjanya berbeda, mediasinya juga beda. Kalau santet ini biasanya menggunakan media-media benda-benda mati, seperti ada patung-patung boneka atau kayu, atau pelepah, atau rumput, atau jerami. Benda-benda mati yang biasanya menggunakan jarum, menggunakan palu, menggunakan tetesan darah, menggunakan rambut, menggunakan misalnya nih pakaian atau baju yang dicuri. Ya, menggunakan benda-benda mati biasanya medianya. Mantra-mantranya ya mantra-mantra kedaerahan. Kemudian kalau ilmu teluh biasanya menggunakan medianya adalah binatang-binatang. Misalnya nih ada kayak semut bisa dipakai. Kemudian bisa menggunakan tikus, bisa cacing, bisa kalajengking, bisa kelabang, bisa anjing pun juga bisa. Itu biasanya teluh. Burung juga bisa. Biasanya teluh ini kalau datang biasanya nih ada tanda bola api. Bola api berputar itu datang menghantam rumah orang yang dituju. Ini baik ilmu santet maupun ilmu teluh ini hawanya panas, ilmu jahat, ilmu hitam, yang apabila seseorang memilikinya maka hendaklah dibuang. Biasanya nih para dukun-dukun itu kan jarang nih hidupnya yang kaya raya, walaupun banyak mantra-mantranya tetapi ya hidupnya miskin, bahkan rumahnya reot begitu. Oleh sebab itulah buanglah ilmu santet atau ilmu teluh. Yang kedua, ilmu kebal kulit wojo. Ilmu kebal ini macam-macam jenisnya sebenarnya. Ada yang menggunakan tirakat, ada yang menggunakan bertapa, ada yang menggunakan meditasi, ada yang menggunakan benda-benda seperti contoh punya keris yang mengakibatkan kebal, atau punya akik, cincin, atau kalung, atau apapun lah yang bersifat kebal, ini juga menjadi kebal dari rizki. Nah, kalau kulit wojo itu biasanya kalau dihantam dengan menggunakan pedang akan berbunyi ting tang ting tong gitu. Ada juga yang tetap tidak tembus senjata tetapi tidak berbunyi, yaitu tetap namanya kebal dari senjata. Kalau kebal dari senjata juga kebal dari rizki, artinya sulit dimasuki rizki. Kemudian yang ketiga, ilmu lembu sekilan. Jadi antara jarak tubuhnya dengan benda-benda tajam atau batu atau peluru, misalnya peluru ditembak itu tinggal 1 jengkal saja nggak akan kena ke tubuhnya karena dia memiliki ilmu lembu sekilan. Sehingga kalau dia dipukul nih, dilempar batu atau ditembak, pelurunya itu tinggal sejengkal itu nggak akan kena tubuhnya. Oleh sebab itulah orang yang memiliki ilmu lembu sekilan ini juga sulit mendapatkan rizki karena panas. Rizkinya itu mau sampai kepada dia tinggal 1 jengkal saja nggak nyampe karena dibentengi oleh ilmunya itu, ilmu lembu sekilan, maka dibuanglah. Yang keempat, ilmu halimunan. Ilmu halimunan itu bisa menghilang, makanya rizkinya menghilang terus sulit karena orang yang memiliki ilmu halimunan ini ilmu yang langka ini, yang tidak cocok, tidak berjodoh dengan ilmu yang bersifatnya rizki yang berupa harta. Kemudian yang kelima, ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek ini kalau salah satu bagian tubuhnya ada yang terpotong, tertebas oleh senjata tajam atau oleh apapun lah, asalkan potongan tubuhnya itu bisa menyentuh ke tanah, ke bumi, maka bisa menyambung kembali. Ilmu panas juga ini yang bisa menghalangi rizki. Kemudian yang keenam, ilmu pancasona.
yaitu ilmu yang sulit mati, kalau mati hidup kembali asalkan tubuhnya masih tertimpa oleh angin. Kalau tubuhnya terterpa angin ya orangnya hidup kembali. Atau bisa juga ilmu pancasona yang kalau tubuhnya masih kena sinar matahari bisa hidup kembali. Ini macam-macam jenisnya ilmu pancasona. Kemudian yang ketujuh, ilmu gentam dan juga ilmu pelet. Ilmu gentam ini sebenarnya menggunakan mantra, pelet juga menggunakan mantra. Lah pelet ini bermacam-macam tingkatannya. Kalau di Jawa ya, dulu kan saya masih kecil itu ya mempelajari ilmu macam-macam, hanya untuk pengetahuan, dan kadang-kadang ingin mendalam di dalamnya itu supaya kita tahu. Ilmu pelet ternyata mulai dari sembogo, itu kan sembogo. Kemudian ilmu bulan purnama, ada rembulan purnama. Ada lagi mulai dari jaran goyang, semar mesum, dan macam-macam. Kemudian ilmu gentam ini berbeda dengan ilmu hipnotis. Kalau hipnotis itu biasanya orang yang mau dihipno itu ditanya dulu, dijak ngobrol dulu mau atau enggak. Kalau dihipnotis, kalau mau baru masuk. Tapi kalau gentam, yang mau digentam itu mau atau tidak mau, asalkan dibaca mantra, kemudian kakinya menjejak kepada tanah. Ya tanah kan dijejek kalau bahasa Jawanya. Kakinya ini dihentakkan ke tanah gitu. Setelah mantranya diucapkan, orang yang dituju itu bisa nurut apa saja. Ya sudah linglung pokoknya. Ilmu seperti ini tuh walaupun memiliki harta ya akan ludes hartanya. Kemudian ke-8 ilmu malih rupa. Ilmu malih rupa. Malih itu berubah. Rupa artinya rupa. Warnanya berubah, wajahnya berubah. Kemudian bentuknya juga berubah. Orang yang memiliki ilmu malih rupa bisa mengubah rupanya, itu bisa menjadi rupa orang lain. Asalnya perempuan bisa kayak laki-laki, laki-laki perempuan begitu. Kemudian bisa berubah menjadi binatang, bahkan bisa menjadi tumbuhan, tanam-tanaman dan seterusnya. Ilmu rupa juga bertingkat-tingkat ya, tingkat-tingkat. Semuanya ilmu ini juga hawanya panas ini untuk masalah rizki yang berupa sifat harta benda. Kemudian yang ke-9 ilmu kakang kawah adi ari-ari. Kakang kawah adi ari-ari itu orangnya biasanya bisa mengubah tubuhnya menjadi 3 orang yang kembar, atau bisa menjadi ilmu yang 5 orang, atau bisa menjadi 1000 bolo sewu. Ilmu bolo sewu itu juga ilmu yang panas, sama dengan ilmu kakang kawah adi ari-ari. Sebenarnya banyak sekali sih model-model ilmu, nama-nama ilmu dari hasanah leluhur dari tanah Jawa. Tetapi ini karena memang videonya singkat ya kita usahakan hanya 8 menit, maksimal cuma 9 menit begitu. Sebenarnya generasi muslim harus tahulah nama-namanya dulu, kemudian sifat ilmunya dan bagaimana cara kerjanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau Anda memiliki dari salah satu ilmu ini maka buanglah. Insya Allah rezeki Anda akan lancar menjadi orang yang kaya raya. Amin.